Dalam ujian tengah semester ini diminta untuk menganalisis model bangkitan dan tarikan suatu perjalanan pada salah satu provinsi di Indonesia, di mana analisis ini data yang digunakan adalah data yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Dalam analisis ini, data perhitungan yang digunakan yaitu data bangkitan dan data tarikan yang telah dilampirkan pada soal UTS. Tahap pertama yang akan dilakukan pada menganalisis model bangkitan dan tarikan suatu perjalanan yaitu menentukan parameter sosioekonomi yang akan digunakan sebagai peubah bebas. Parameter sosioekonomi yang akan digunakan sebagai peubah bebas adalah data statistik yang didapat dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Dua persyaratan statistik utama yang harus dipenuhi dalam pemilih peubah bebas adalah peubah bebas harus mempunyai korelasi tinggi dengan peubah tidak bebas. Sesama peubah bebas tidak boleh saling berkorelasi. Jika terdapat dua peubah bebas yang saling berkorelasi, pilihlah salah satu yang mempunyai korelasi lebih tinggi terhadap peubah tidak bebasnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan ini, peubah tidak bebas adalah data bangkitan atau data tarikan, sedangkan peubah bebas merupakan data statistik yang telah didapat. Berikut adalah data statistik yang didapat dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Data statistik yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru, jumlah pegawai negeri sipil, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Berikut data perhitungan yang akan digunakan untuk menganalisis model bangkitan dan tarikan pada suatu perjalanan. Pada tahap selanjutnya adalah melakukan uji korelasi terhadap data bangkitan. Adapun langkah-langkah melakukan uji korelasi adalah pada tab data pada Microsoft Excel, terus pilih data analisis, correlation. Pada bagian input rank diisi menggunakan data perhitungan yang telah didapat. Berikut hasil uji korelasi yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linier berganda dengan semua peubah bebas terpilih untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Dalam menentukan analisis regresi linier berganda menggunakan metode stepwise tipe 1, yaitu menentukan parameter yang mempunyai korelasi terkecil terhadap peubah tidak bebasnya dan menghilangkan parameter tersebut. Pada tahap 1 dalam analisis regresi linier berganda menggunakan metode stepwise tipe 1, yaitu pada tabel bangkitan tahap 1 ini didapat menggunakan 6 variabel untuk dilakukan uji regresi. Tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan metode stepwise tipe 1 dengan semua peubah bebas untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan metode stepwise tipe 1, terlebih dahulu menentukan parameter yang mempunyai korelasi terkecil terhadap peubah tidak bebasnya dan menghilangkan parameter tersebut. Berdasarkan uji korelasi, peubah bebas yang memiliki nilai korelasi terkecil yaitu luas area X yaitu X6, kedua ya jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah murid, dan jumlah penduduk. Tahap selanjutnya setelah melakukan uji korelasi yaitu melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan metode stepwise tipe 1. Pada tabel bangkitan tahap 1 digunakan 6 peubah bebas yang telah didapat dan dilakukan analisis regresi. Akan melakukan analisis regresi yaitu pada tab data, data analis, regression. Pada kolom input Y-rank, yaitu diisi data bangkitan. Sedangkan pada input X-rank, diisi variabel peubah bebas yang telah ditentukan. Kemudian dicentang pada bagian label dan klik OK.
Pada tahap 2 dihilangkan satu variabel bebasnya berdasarkan hasil uji korelasi yang memiliki nilai terkecil. Pada tahap kedua, yaitu menghilangkan satu variabel berdasarkan hasil uji korelasi yang memiliki nilai terkecil. Berdasarkan hasil uji korelasi, nilai terkecil yaitu terdapat pada luas area, yaitu X6. Oleh karena itu, pada tahap kedua ini, luas area, yaitu X6, dihilangkan. Setelah dihilangkan, maka dilakukan uji regresi terhadap data yang telah diketahui. Untuk langkah melakukan uji regresi pada tahap kedua ini, sama dengan melakukan uji regresi pada tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya, sama dengan prinsip tahap perhitungan sebelumnya, yaitu dengan menghilangkan satu variabel yang memiliki nilai uji korelasi terkecil. Berikut hasil uji regresi yang telah dilakukan. Setelah melakukan analisis regresi linier berganda dengan metode stepwise tipe 1 pada data bangkitan, dilakukan uji kewajaran terhadap nilai R² yang telah didapat dan nilai koefisien yang telah didapat. Berikut hasil uji kewajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji kewajaran, maka dipilih hasil bangkitan pada tahap kelima untuk menjadi persamaan pada model bangkitan yang akan digunakan. Pada tahap kelima ini dipilih karena memiliki nilai koefisien yang diharapkan, sesuai dengan tanda yang diharapkan pada tabel uji kewajaran. Tahapan 5 ini dipilih karena koefisien memiliki tanda yang diharapkan, serta memiliki R² yang mendekati 1 dan F* yang mendekati dengan 0. Berikut persamaan yang didapat berdasarkan hasil uji kewajaran. Berdasarkan hasil uji kewajaran yang telah dilakukan, maka didapat persamaan sebagai berikut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode stepwise 1 menggunakan variabel tetap berupa data tarikan. Ini merupakan data tarikan. Variabel bebasnya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya dengan menggunakan variabel tetap bangkitan. Di input terus kita cari korelasi dari data tarikan dan variabel bebasnya dengan menggunakan data analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Didapat nilai korelasi seperti ini. Kemudian tahap analisisnya sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, yaitu menghilangkan variabel yang mempunyai nilai korelasi terkecil terlebih dahulu. Kita lanjut ke tahap analisisnya. Yang pertama, input semua data tarikan dan keenam variabel bebasnya. Kemudian kita dapat koefisien regresi seperti di bawah ini dan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Variabel bebas yang akan dihilangkan untuk pertama kali yaitu X6 karena mempunyai nilai paling kecil. Di tahap 2 X6-nya sudah dihilangkan dan dicari koefisien regresinya. Untuk tahap kedua yang paling kecil yaitu X2.
Berarti di tahap 3 yang dihilangkan variabel bebas X2, didapat koefisien regresinya. Untuk tahap 4 yang paling kecil setelah ini yaitu X4. X4 yang dihilangkan, kemudian kita cari koefisien regresinya. Tahap 5, koefisien korelasi yang terkecil selanjutnya yaitu X3. Berarti X3 yang dihilangkan. Untuk tahap 6 atau tahap yang terakhir yang paling kecil yaitu X1. Antara X1 sama X5, X1 yang paling kecil dan X1 kita hilangkan. Sampai tersisa satu variabel yaitu X5. Kemudian kita dapat koefisien regresinya. Selanjutnya resum hasil tarikan yang ini. Ini untuk tahap pertama yang variabelnya masih lengkap 6. Ini untuk X6 yang dihilangkan. Ini untuk X6 dan X2. Ini X6, X2, X4 dan selanjutnya. Dari hasil uji kewajaran didapat R2 dan F-stat pada tahap yang ke-6 karena di tahap 5 ada nilai minus, tahap 4 ada minus, tahap 3 minus, tahap 2 minus, tahap 1 minus karena tanda yang diharapkan plus, jadi tidak masuk kategori yang terpilih. Jadi persamaan tarikan yang didapat yaitu Y sama dengan minus 164,4276 plus B5 kali X5, yaitu kita masukkan nilainya Y sama dengan minus 164,4276 plus 0,0854 X5. Selanjutnya, data bangkitan, data tarikan, dan data variabel bebas yang sudah dipilih sebelumnya pada Provinsi Bengkulu akan dianalisis menggunakan metode stepwise tipe 2. Metode stepwise tipe 2 pada prinsipnya sama dengan metode stepwise tipe 1. Yang membedakan antara metode stepwise tipe 2 dengan metode stepwise tipe 1 adalah parameter variabel bebas yang dihilangkan, di mana dalam metode stepwise tipe 2 ini variabel bebas yang dihilangkan berdasarkan koefisien regresi yang terkecil. Kemudian dilakukan kembali analisis regresi linier berganda untuk mendapatkan nilai koefisien determinan, nilai konstanta regresi, dan juga nilai koefisien regresinya. Untuk data bangkitan yang dianalisis menggunakan metode stepwise tipe 2, pada tahap satunya dimasukkan semua variabel bebas yang digunakan dari X1 hingga X6. Kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan didapatkanlah hasil sebagai berikut. Dilihat dari koefisien regresinya pada tahap 1, didapatkanlah koefisien regresi terkecilnya itu terdapat pada X4, yang koefisien regresinya adalah negatif 0,158296282. Maka X4 ini akan dihilangkan variabelnya pada perhitungan tahap kedua. Pada tahap kedua, dilakukan kembali analisis regresi linier berganda dengan cara yang sama seperti tahapan sebelumnya dengan variabel X4 telah dihilangkan. Kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut. Dari hasil tahap 2 ini didapatkanlah variabel yang dihilangkan yaitu variabel X6. Kemudian lakukan kembali tahapan satu demi satu hingga tinggal satu parameter saja.
Setelah tahapan selesai dilakukan hingga parameter variabel bebasnya tertinggal 1, maka akan dilakukan uji kewajaran, di mana uji kewajaran ini dilakukan untuk mengkaji nilai koefisien determinasi, nilai konstanta, dan koefisien regresi untuk menentukan model terbaik dengan kriteria semakin banyak variabel bebas yang digunakan, maka akan semakin baik model tersebut. Kemudian, tanda koefisien regresinya itu harus sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, nilai konstanta regresinya itu lebih baik kecil atau semakin mendekati 0, maka semakin baik. Kemudian, nilai koefisien determinasi atau R-square-nya itu besar atau semakin mendekati 1, maka akan semakin baik. Berikut adalah hasil dari uji kewajaran data bangkitan menggunakan metode stepwise tipe 2. Berdasarkan hasil uji kewajaran ini, dipilihlah tahap 5 sebagai persamaan model data bangkitan menurut metode stepwise tipe 2, di mana tahap 5 ini dipilih karena koefisien regresinya itu sesuai dengan tanda yang diharapkan. Selain itu, R-square-nya juga mendekati 1 dan F-stat-nya itu juga mendekati 0. Sehingga persamaan model data bangkitan menggunakan metode stepwise 2 ini adalah Y sama dengan minus 147,1411 ditambah 0,002 X1 ditambah 0,0680 X5. Untuk analisis selanjutnya, menggunakan data variabel tetap berupa data tarikan menggunakan metode stepwise tipe 2. Prinsipnya sama dengan yang dilakukan pada metode stepwise 2 tipe 2 data bangkitan. Yang mana pada tahap 1 dianalisis semua variabel bebasnya dari X1 sampai dengan X6. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda dengan cara klik data, data analisis, pilih regresi, lalu input nilai rank Y-nya yaitu berupa data tarikan, lalu input X rank-nya berupa data X1 sampai dengan X6. Lalu klik label, lalu klik OK. Berdasarkan hasil regresi tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Variabel yang dihilangkan dalam metode stepwise tipe 2 berdasarkan koefisien regresi yang terkecil. Pada tahap 1 ini, koefisien regresi terkecilnya adalah di X4, yaitu minus 0,2232075151 terdapat pada variabel bebas X4, sehingga X4 dihilangkan pada tahap 2. Lakukan kembali tahap 2 atau tahap selanjutnya seperti yang dilakukan di tahap 1, satu demi satu sampai hanya tertinggal satu parameter saja. Setelah tertinggal satu parameter saja, dilakukan uji kewajaran untuk menentukan persamaan model data tarikan yang sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil uji kewajaran, dipilihlah tahap 4 sebagai persamaan model data tarikan menurut metode stepwise tipe 2. Tahap 4 ini dipilih karena nilai koefisien regresinya sesuai tanda yang diharapkan. Selain itu, nilai konstanta regresi kecil atau semakin mendekati 0, nilai tersebut semakin baik. Lalu, nilai koefisien determinasi atau R-square besar, yang dimana semakin mendekati 1, semakin baik. Nah, didapat hasil persamaan seperti berikut. Selanjutnya mengenai metode coba-coba. Metode ini secara umum hampir sama dengan metode sebelumnya, kan tetapi sesuai dengan namanya, metode ini melakukan proses coba-coba dalam menentukan parameter yang dipilih.
Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda dengan cara klik data analisis dan hasilnya seperti berikut. Kemudian pada tahap 2, variabel yang dihilangkan dalam metode ini bebas, berbeda dengan metode yang sebelumnya. Di sini variabel yang dihilangkan adalah X1. Kemudian dicari lagi analisis regresi linear bergandanya dan didapat hasil sebagai berikut. Untuk tahap 3 sampai tahap 6-nya mengikuti tahap yang sebelumnya. Lakukan kembali seperti tahap yang sebelumnya, satu demi satu sampai hanya tertinggal satu parameter saja, yaitu X6. Setelah tertinggal satu parameter saja, dilakukan uji kewajaran untuk menentukan persamaan model data bangkitan sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil uji kewajaran, ternyata semua nilai koefisien pada semua tahap tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Maka perlu dilakukan trial dan error lagi sampai mendapatkan koefisien yang diharapkan. Selanjutnya yaitu regresi tarikan. Pada tahap 1 ini dianalisis semua variabel bebasnya dari X1 sampai ke X6. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda dengan cara klik data, kemudian data analisis, sampailah didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian pada tahap 2, variabel yang dihilangkan ini adalah bebas. Di sini yang dihilangkan adalah X1. Kemudian lakukan kembali tahap 2 ini seperti tahap yang sebelumnya, satu demi satu sampai hanya tertinggal satu parameter saja, yaitu pada tahap 6 parameter X6. Setelah tertinggal satu parameter, kita lakukan uji kewajaran. Berdasarkan hasil uji kewajaran, ternyata sama seperti bangkitan, semua nilai koefisien pada semua tahap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka perlu dilakukan lagi trial dan error sampai mendapatkan koefisien yang diharapkan.